Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 13 April 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap kasih setia yang Tuhan nyatakan atas kami. Dan sekarang, biarlah kami boleh menikmati kasih setia Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua di antara kita pasti pernah menahan nafas. Kita nahan nafas saat lagi menanti detik-detik sebuah peristiwa yang besar mungkin dalam hidup kita. Atau kita iseng-iseng nih nahan nafas ketika lagi berolahraga di kolam renang. Tapi pertanyaannya, berapa lama sih kita ini manusia normal mampu menahan diri untuk tidak bernafas? Pada tanggal 27 Maret 2021, seorang pria berasal dari Kroasia yang bernama Budimir Sobat tercatat sebagai pemecah rekor dunia yang berhasil menahan nafas selama 24 menit 37,36 detik. Tentunya Budimir Sobat bisa menahan nafas sedemikian lama karena dia berlatih berkali-kali. Sampai akhirnya dia bisa memecahkan rekor tersebut. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak pernah berlatih menahan nafas untuk mencapai rekor? Konon kabarnya manusia normal seperti kita ini hanya bisa menahan nafas 1 atau 2 menit saja. Nah, ketika manusia menahan nafas lebih dari 2 menit, katanya dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran. Dan jika menahan nafasnya lebih lama lagi dari 5 menit, dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi hati, ginjal, dan organ tubuh yang lainnya. Singkat cerita, kalau kita menahan nafas, ya lama-lama kita akan meninggal. Saya jadi mengasosiasikan menahan nafas ini dengan pemahaman iman Kristen kita mengenai doa. Bagi kita, setiap orang percaya doa adalah nafas hidup. Karena itulah doa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan menariknya, teks yang kita baca hari ini juga menceritakan anjuran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose waktu itu sedang bergumul dengan ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan iman Kristen. Ajaran-ajaran sesat itu merupakan kombinasi dari agama Yahudi dan berbagai agama kafir pada zaman itu. Ajaran sesat itu mengajarkan bahwa keselamatan tidak dicapai hanya dengan iman kepada Kristus saja, tetapi perlu ditambah dengan pengetahuan rahasia yang diberikan secara mistis. Pengetahuan seperti itu dapat diperoleh dalam terlibat dalam praktek upacara keagamaan, sunat, tidak makan makanan tertentu, dan memelihara hari-hari raya Yahudi dan Sabat.
Akibat dari ajaran sesat ini, sebagian jemaat Kolose merasa bahwa mereka masih membutuhkan perantara-pengantara lain untuk bisa selamat. Nah, terhadap ajaran sesat inilah Rasul Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. Paulus menekankan bahwa melalui Kristuslah segala sesuatu dijadikan, dan dialah yang melebihi segala sesuatu itu. Kristus adalah kepala gereja dan pendamai manusia dengan Allah. Yesus merupakan satu-satunya penebus dan juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus minta supaya jemaat bertekun dalam iman kepada Yesus saja. Tidak perlu mengandalkan pengalaman mistik atau pengantara yang lain. Dan berdoa menjadi perwujudan ketekunan dalam iman itu. Berdoa berarti menyerahkan diri kepada Tuhan serta memohon kuasa Tuhan untuk bertindak. Karena kita tahu bahwa kita lemah dan bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Ketika Paulus minta jemaat Kolose untuk berdoa, ia tahu bahwa tantangan yang dihadapi jemaat ini terlalu berat dan sulit diatasi dengan kekuatan mereka sendiri. Sebab ajaran-ajaran sesat itu berasal dari para pemuka agama dan kalangan orang-orang pintar sehingga tidak mudah untuk dilawan. Oleh karena itu, jemaat gak ada pilihan lain selain berdoa. Nah, supaya Tuhan meneguhkan iman mereka, memberi mereka hikmat, dan juga menolong mereka dalam kesulitan yang dihadapi. Bahkan Rasul Paulus juga meminta jemaat di Kolose bukan hanya berdoa bagi diri mereka sendiri yang sedang dalam situasi yang tidak mudah, tapi juga berdoa untuk dirinya, yaitu Rasul Paulus, dalam seluruh proses pemberitaan Injil. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, firman yang sama diberikan kepada kita para pengikut Kristus yang kebangkitannya baru saja kita rayakan. Sama seperti jemaat di Kolose, firman Tuhan seolah meneguhkan kita bahwa dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang berat di kehidupan kita, di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa Tuhan menyatakan kehendaknya. Di dalam doa kita merasakan keberpihakan Tuhan kepada kita. Di dalam doa kita juga menguatkan sesama kita. Doa menjadi pemanis yang menyejukkan dalam realita kehidupan yang pahit dan keras. Dan inilah makna doa yang sesungguhnya. Doa adalah nafas hidup kita. Kita tidak mungkin menahan nafas terlalu lama. Kita tidak mungkin menahan diri untuk tidak berdoa terlalu lama. Kalau tubuh jasmani kita kolaps karena menahan nafas, sudah tentu kehidupan kita juga akan kolaps jika kita menahan diri untuk tidak berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Budimir Sobat mencapai rekor untuk tidak bernafas selama 24 menit. Tetapi janganlah kita menahan diri untuk tidak berdoa selama 24 jam ya. Biarlah selama 24 jam dalam hidup kita, doa menjadi warna utama dalam hidup kita. Mari bertekun dalam doa. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, sepahit apapun, sesulit apapun, mari tetaplah berdoa. Sebab di sanalah nafas hidup kita. Di sanalah sumber kekuatan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan kekuatan itu hanya kami dapatkan dalam doa-doa kami. Oleh sebab itu, kami tak akan menahan diri kami untuk tidak berdoa di sepanjang kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.